Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas diundang ke majelis ilmu yang dihadiri oleh para ulama terkemuka. Salah satu ulama tiba-tiba bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu apakah jin bisa menikah dengan manusia?" Abu Nawas menggaruk kepalanya sejenak lalu menjawab dengan santai, "Tentu bisa, asal ada undangan walimatul jin." Para ulama yang mendengar langsung tertawa kecil. "Jangan bercanda Abu Nawas, kami ingin jawaban yang serius," kata salah satu ulama. Abu Nawas menghela napas dan berkata, "Baiklah, aku akan menjawab dengan logika." Kemudian ia bertanya, "Wahai para ulama, apakah manusia dan jin sama-sama makhluk Allah?" "Ya, tentu saja," jawab para ulama serempak. "Apakah manusia bisa jatuh cinta?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, jelas bisa." "Lalu apakah jin juga bisa jatuh cinta?" Para ulama mulai berpikir sejenak lalu menjawab, "Ya, bisa juga." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, kalau manusia bisa jatuh cinta dan jin juga bisa jatuh cinta, lalu kenapa mereka tidak bisa menikah?" Para ulama terdiam. Tiba-tiba salah satu ulama berkata, "Baik, katakanlah jin bisa menikah dengan manusia, tapi bagaimana cara mereka mengurus akad nikahnya?" Abu Nawas tanpa ragu menjawab, "Sederhana, wali nikahnya cukup pakai jin kawin." "Jin kawin?" Para ulama bingung. "Ya, jin kawin. Maksudku saksi kawin." Seketika seluruh majelis pecah dalam tawa. Raja yang hadir dalam majelis pun tak kuasa menahan tawanya. Akhirnya salah satu ulama berkata, "Abu Nawas, sungguh kau ini bukan hanya cerdas, tapi juga suka menghibur." Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, "Jadi kesimpulannya, kalau ada manusia yang mau menikah dengan jin, pastikan jangan sampai pesta pernikahannya diadakan di malam Jumat Kliwon." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang gelisah di istana. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang serba monoton. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas dan memberinya sebuah misi yang tidak biasa. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar ada sebuah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Aku ingin kau mencarinya dan membawanya ke sini. Kalau kau gagal, aku akan memerintahkan pengawal untuk menghukummu." Abu Nawas yang terkenal licik dan penuh akal tersenyum kecil. "Baginda, apakah Anda yakin tongkat seperti itu ada?" "Tentu saja ada," seru raja. "Aku mendengar cerita itu dari seorang pengembara. Jadi, pergilah dan jangan kembali tanpa tongkat itu." Abu Nawas pun pergi ke pasar, berpura-pura mencari tongkat ajaib. Ia bertanya kepada para pedagang, pengrajin, hingga pengemis. Tentu saja tidak ada yang tahu apa itu tongkat ajaib. Setelah seharian berkeliling, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan sebuah rencana cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah tongkat kayu biasa yang ia temukan di pinggir sungai. Dengan percaya diri, ia menyerahkan tongkat itu kepada raja. "Baginda, inilah tongkat ajaib yang Anda cari," katanya sambil membungkuk. Raja mengamati tongkat itu dengan penuh rasa penasaran. "Apa buktinya bahwa tongkat ini ajaib, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum misterius. "Baginda, tongkat ini hanya akan menunjukkan keajaibannya jika digunakan oleh orang yang jujur. Cobalah Baginda, mintalah sesuatu dan tongkat ini akan mewujudkannya." Raja yang merasa dirinya sangat jujur segera mengangkat tongkat itu. Ia pun berkata, "Aku ingin tongkat ini memberiku sekantong emas." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Raja mulai curiga. "Kenapa tidak terjadi apa-apa, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, mungkin Anda perlu meningkatkan kejujuran Anda terlebih dahulu." Raja merah padam, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa malunya. Ia menyerahkan tongkat itu kepada para menterinya untuk dicoba. Setiap menteri yang mencoba tongkat itu gagal menggunakannya. "Ini aneh, tongkat ini tidak bekerja untuk siapapun," seru sang raja. Akhirnya raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas,
Apa kau berani mengatakan bahwa aku dan para menteriku tidak jujur? Abu Nawas tersenyum lebar. Oh tidak Baginda, saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, termasuk tongkat ajaib. Karena itu lebih baik kita saling memperbaiki diri daripada bergantung pada benda-benda ajaib. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar licik. Kau berhasil mengelabui aku lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Abu Nawas membungkuk sambil berkata, terima kasih Baginda. Jika Baginda butuh tongkat ajaib lagi, saya akan mencarinya di tempat yang lebih jauh. Seisi istana pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kagum dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan? Tanya Baginda Raja. Bukan Paduka yang mulia, jawab si musafir. Baiklah, coba tunjukkan padaku, barangkali aku bisa menebaknya, balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. Silahkan Paduka, jawab si musafir. Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka. Tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu, jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu, jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo, kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya,
pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia." Baginda Raja menjawab, "Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan." Kemudian si musafir menjelaskan, "Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat." Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan khas dari kejauhan. "Bakso, bakso, bakso panas." Abu Nawas yang sedang lapar segera berdiri. Ia melihat tukang bakso keliling mendorong gerobak kecil, sambil terus meneriakkan dagangannya. Abu Nawas pun memanggil, "Tukang bakso, kesini sebentar." Tukang bakso berhenti di depan rumah Abu Nawas. "Ada yang bisa saya buatkan, Tuan?" tanya si tukang bakso dengan ramah. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku ingin seporsi bakso spesial, tetapi dengan syarat." Tukang bakso mengerutkan kening. "Syarat apa, Tuan?" "Syaratnya," jawab Abu Nawas sambil tertawa kecil, "baksonya harus ada rasa durian, kuahnya rasa kopi, dan tambahkan 1 butir telur bebek mentah di atasnya." Tukang bakso terkejut mendengar pesanan aneh tersebut. "Tuan,
Bakso seperti itu tidak ada yang jual. Tapi aku sangat ingin mencobanya, jawab Abu Nawas sambil berpura-pura kecewa. Kalau kau tidak bisa, aku tak jadi beli. Tak ingin kehilangan pelanggan, tukang bakso itu memutar otak. Ia mengambil semangkok bakso biasa, lalu berbisik, "Tuan, tunggu sebentar. Saya akan membuatkan sesuai permintaanmu." Sambil mempersiapkan mangkok, tukang bakso menambahkan sedikit kuah biasa, menyerahkan mangkok itu kepada Abu Nawas dan berkata, "Ini dia, rasa durian dan kopi sudah saya tambahkan. Telur bebeknya ada di dalam kuah, tetapi perlu dicicipi perlahan agar terasa." Abu Nawas mencicipi bakso tersebut. Rasanya seperti bakso biasa. Mana rasa durian dan kopinya?" Tukang bakso tersenyum licik. Rasa durian dan kopi hanya muncul jika Tuan makan sambil membayangkan durian dan kopi. Jadi, cobalah makan sambil memejamkan mata dan membayangkan. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kau berani juga bermain kata, wahai tukang bakso. Tapi aku tidak mau kalah." Ia mengambil uang logam dan menyerahkannya kepada tukang bakso. "Ini bayaranmu, tetapi hanya dengan syarat." Tukang bakso kebingungan. "Syarat apa lagi, Tuan?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. "Uang ini hanya bisa kau gunakan jika kau membayangkan barang yang akan kau beli." Tukang bakso menghela nafas panjang. Mereka berdua pun tertawa bersama. Akhirnya Abu Nawas membayar dengan uang sungguhan, dan tukang bakso memberi bonus 2 bakso ekstra. Sejak saat itu, tukang bakso tersebut selalu berhati-hati jika bertemu dengan Abu Nawas yang suka iseng. Tetapi diam-diam ia menikmati persahabatan unik mereka. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?"
Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana Tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir. Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku. Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat Raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, ia melihat para jamaah sudah pada berkumpul. Meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran, sembari menunggu datangnya waktu subuh. Setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir, orang-orang pun mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran. Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai terlihat sangat bahagia. Tanya salah satu jamaah. Aku melihat surga dan bidadari di dalam topiku, jawab Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas. Dikarenakan sangat penasaran, salah satu mereka pun berkata, Sini, coba aku lihat. Tapi aku tidak yakin kau bisa melihat seperti apa yang aku lihat, ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. Memangnya kenapa Abu Nawas? Jawab jamaah dengan serempak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran, Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya. Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini, ujarnya. Sini coba aku lihat, ucap salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang sekelilingnya. Benar, aku melihat surga dan bidadari luar biasa sekali, ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman, jamaah lainnya pun ikut penasaran juga. Benarkah? Coba aku ingin melihatnya, ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia pun terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu, ujar jamaah lainnya. Akhirnya semua jamaah mencobanya, dan jawabannya pun sama, karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman? Tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, Aku juga sama seperti engkau. Aku tidak melihat apa-apa, tegas Abu Nawas sambil menahan tawa.
Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain, disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu. Dan lagian, mana mungkin surga bisa terlihat, sementara kalian belum mati. Tambah Abu Nawas. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri, sambil menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai penyair dan juga sosok jenaka yang penuh dengan kecerdasan. Sejak tinggal di Baghdad, Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan bagi Baginda Raja. Akan tetapi hari itu sebuah pemandangan langka terjadi. Abu Nawas datang ke istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu. "Oh, ternyata engkau datang juga. Kebetulan, aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu Abu Nawas," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Mendengar perkataan rajanya itu, Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya. "Wahai Baginda, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda Raja. "Sebentar dulu," ujar Baginda Raja yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda Raja sudah berganti pakaian yang sederhana layaknya rakyat biasa. "Aku ingin ke rumahmu Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas heran dan kaget. Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya jika Baginda ingin ke rumahnya. Istrinya pun tidak ada di rumah. Abu Nawas berpikir siapa yang akan menyiapkan hidangan untuk Baginda Raja. "Intinya aku mau ke rumahmu," ujar Baginda dengan sedikit memaksa. Karena tidak ingin membantah perintah rajanya, akhirnya Abu Nawas mengiyakan ajakan Baginda tersebut. Tanpa ada pengawal, Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas, yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda tidak menyangka jika rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumah itu. "Di mana istrimu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya Baginda," jawab Abu Nawas. "Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda. Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda Raja. Ia hanya berpikir sejenak. Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Setelah berpikir, akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan yang dapat dipelajari dengan praktek. Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Dengan demikian, malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala. "Mengapa api itu engkau tiup Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Agar panas dan lebih besar apinya Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah api itu membesar, Abu Nawas kemudian memasak sop. Setelah sop itu matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya dan meniup sop tersebut. "Lalu, mengapa sop itu engkau tiup Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan Baginda," jawab Abu Nawas. "Aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," katus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda Raja diiringi senyum kecut dari Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas. Malam itu Baginda Raja memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di tengah perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. "Ngomong-ngomong, berapa umurmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun Baginda," jawab Abu Nawas. "Loh, perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama,"
Tanya Baginda Raja kembali. Hamba konsisten, Baginda, jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Karena jawaban tersebut, Baginda akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan. Begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja sedang dalam suasana hati iseng. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan yang agak sulit dan sedikit menjebak. Maka Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjawab sebuah pertanyaan yang tidak biasa. Abu Nawas, kata Raja dengan nada serius, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu hal yang mungkin sulit dijawab. Apa hukum menonton video bokep? Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas tetap tenang. Meski dalam hatinya ia agak kaget dengan topik yang diajukan oleh Raja. Tapi karena sudah terbiasa menghadapi pertanyaan aneh dari Raja, Abu Nawas pun memutar otaknya untuk menjawab dengan cara yang cerdas, lucu, dan tidak menyinggung siapapun. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Tuanku, izinkan hamba menjawab pertanyaan ini dengan satu perumpamaan sederhana. Menonton video bokep itu ibarat menonton makanan enak di televisi. Raja yang mendengar jawaban itu terkejut dan kebingungan. Apa maksudmu, Abu Nawas? Jelaskan. Abu Nawas pun melanjutkan dengan penuh percaya diri. Begini, tuanku. Saat kita menonton makanan enak di televisi, kita bisa melihat makanan itu dengan jelas, bisa menggugah selera, dan bahkan membuat kita lapar. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kita tidak bisa mencicipi atau merasakan makanan itu. Hanya bisa melihatnya saja. Akhirnya, kita merasa lebih lapar dan gelisah. Raja mengangguk mulai mengikuti logika Abu Nawas. Lalu tuanku, lanjut Abu Nawas, sama seperti menonton video bokep. Orang bisa melihat sesuatu yang menggugah. Tapi pada akhirnya, yang didapat hanya kebingungan, kegelisahan, dan penyesalan. Tak ada kebaikan yang didapat. Dan hanya membuang-buang waktu. Bukankah begitu, tuanku? Raja tertawa mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdas dan mengena. Ia kagum dengan cara Abu Nawas menjelaskan sesuatu yang rumit dengan perumpamaan sederhana, tapi penuh makna. Abu Nawas melanjutkan dengan nada bercanda. Lagi pula, tuanku, bukankah lebih baik kita makan makanan sungguhan daripada hanya menontonnya di televisi? Dan lebih baik kita mencari kebahagiaan sejati daripada membuang waktu pada hal-hal yang hanya sementara. Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang lucu dan bijak. Aku benar-benar terhibur dan kagum pada kecerdikanmu. Dan dengan itu, Abu Nawas berhasil menghindari jebakan pertanyaan sulit dari Raja dengan kecerdasannya yang luar biasa, sambil memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan santai di pasar. Hari itu ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi kecerdasan dan aura percaya dirinya membuat orang-orang selalu memperhatikannya. Di sebuah sudut pasar, Abu Nawas mendengar sekelompok wanita berbicara sambil tertawa cekikikan. Kalau saja aku bisa bertemu pria yang cerdas dan humoris, aku pasti akan langsung jatuh cinta, kata salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum kecil mendengar hal itu. Ia pun berpikir untuk sedikit menghibur mereka dengan kecerdasannya. Abu Nawas mendekati para wanita itu dan dengan sopan berkata, Maaf, aku mendengar pembicaraan kalian. Apa aku boleh bertanya, apakah kalian lebih suka pria yang tampan atau yang cerdas? Salah satu wanita menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, pria yang cerdas lebih menarik. Tapi kenapa kau bertanya begitu, Tuan? Abu Nawas mengangkat alisnya berpura-pura serius. Kalau begitu, aku akan membuktikan kecerdasanku. Jika aku bisa membuat kalian semua kagum, aku minta satu permintaan. Para wanita itu penasaran. Baik, kalau kau berhasil, kami akan memenuhi permintaanmu.
Tapi bagaimana caramu membuktikan kecerdasanmu? Abu Nawas mengambil 3 buah batu dari tanah dan berkata, "Lihat batu ini, aku akan membuatnya berubah menjadi perhiasan hanya dengan kata-kata." Para wanita tertawa kecil. "Mana mungkin batu berubah menjadi perhiasan? Jangan bercanda, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Ia memegang satu bata dan berkata keras, "Wahai batu, berubah menjadi berlian." Ia lalu melemparkan batu itu ke semak-semak. Setelah beberapa detik, ia berpura-pura terkejut. "Astagfirullah, aku lupa. Mantra ini hanya berhasil jika ada seorang wanita cantik yang membantuku memungutnya." Para wanita saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Aku akan memungutnya." Wanita itu berlari ke semak-semak dan menemukan batu yang sama. Ketika ia kembali, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, batu itu berubah menjadi berlian di matamu, karena kau adalah wanita yang cantik dan berhati mulia." Semua wanita terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas, tapi kau belum membuat kami kagum sepenuhnya." Abu Nawas tersenyum, ia memegang 2 batu lainnya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membuat kalian semua bahagia dengan cara sederhana ini. Bayangkan saja, setiap batu ini adalah hadiah kecil dariku. Apa kalian mau menerimanya?" Para wanita yang sudah terpesona oleh kecerdasan dan sikap ramahnya langsung mengangguk. "Kami mau, Abu Nawas. Kau memang pria yang berbeda dari yang lain." Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil membuat para wanita di pasar tergila-gila bukan karena wajah tampan atau kekayaan, tetapi karena kelucuan dan keunikannya. Hari itu, pasar ramai dengan cerita tentang Abu Nawas, si pria cerdas yang tahu cara mencuri hati semua orang tanpa perlu mencoba terlalu keras. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot, Abu Nawas. Saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja, paduka," balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, paduka raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali, paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja." Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari paduka raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada paduka raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada paduka raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada paduka raja. "Paduka yang mulia,
Ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga baginda raja mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku. Kejam baginda raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan paduka raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan baginda raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini paduka yang mulia, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah baginda. Di istana paduka telah kemasukan 2 orang penyihir. Baginda raja bertanya heran. Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas pun menjawab, 2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk paduka. Sang raja bertanya, burung apa itu? Burung pipit paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit, bentak sang raja. Sabar dulu paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. Ada perlu apa lagi kau ke sini? Hardik si pengawal. Sudah kubilang, paduka raja sedang tidak menerima tamu. Abu Nawas pun menjawab, maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu baginda raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat baginda raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada baginda raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya? Sindir baginda raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di istananya, merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam, yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawaban, dia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya.
Ketika Abu Nawas tiba di istana, raja langsung bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu, mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis, meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahun?" Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai Baginda, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda." Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas memulai ceritanya. "Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?' Saya menjawab, 'Mungkin itu karena ada sumur ajaib di bawahnya.'" Kerumunan tertawa kecil menikmati analogi Abu Nawas yang unik. Abu Nawas melanjutkan, "Malaikat itu tersenyum dan berkata, 'Bayangkan, ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan-tangan gaib setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang sumur itu?' Saya menjawab, 'Mungkin para jin.' Malaikat itu tertawa dan berkata, 'Tidak Abu Nawas, bukan para jin, tapi Allah yang Maha Kuasa.'" Penduduk desa tertawa terbahak-bahak membayangkan jin-jin sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius namun tetap humoris. Malaikat itu melanjutkan, "Air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis, meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahun." Raja mengangguk, mulai memahami analogi Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor. Tiba-tiba di tengah taman muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim, "Apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?" Penjual es krim menjawab, "Mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim." Malaikat itu tertawa dan berkata, "Cobalah, mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia." Kerumunan tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka. Raja Harun al-Rasyid tertawa dan terhibur oleh penjelasan cerdik Abu Nawas. Raja kemudian bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?" Abu Nawas menjawab dengan bijak, "Air Zam-Zam adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya, Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia." Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas menutup dengan sebuah nasihat, "Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi, minumlah dengan penuh syukur dan keimanan." Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri! Ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya.
Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang Menteri Istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak merasakan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya." Para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri,
Orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas pura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba seorang cendekiawan yang sombong datang mendekatinya. Cendekiawan ini terkenal suka mempertanyakan segala sesuatu dengan cara yang aneh. Cendekiawan berkata, Abu Nawas, aku ingin tahu pandanganmu. Katanya engkau orang yang cerdas, jadi aku ingin menanyakan satu hal padamu. Abu Nawas yang sudah merasa ada yang aneh dari nada bicara si cendekiawan tersenyum dan menanggapinya dengan tenang. Oh, tentu. Apa pertanyaannya? Tantang Abu Nawas. Untuk apa sebenarnya surga dan neraka itu ada? Jika Tuhan Maha Baik, mengapa Dia tidak mengampuni saja semua orang dan membiarkan semuanya masuk surga? Apa gunanya neraka itu? Ujar cendekiawan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menatap cendekiawan itu dengan tatapan penuh teka-teki. Dia tersenyum licik, seakan sudah tahu bagaimana harus menjawab. Pertanyaannya menarik, tapi sebelum aku menjawabnya, biarkan aku menanyakan sesuatu padamu, pinta Abu Nawas. Cendekiawan itu sedikit terkejut. Apa yang ingin kau tanyakan, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, bayangkan, engkau punya rumah yang indah. Di rumah itu ada taman yang cantik, makanan enak, dan segala yang kau butuhkan untuk hidup bahagia. Sekarang, apakah engkau akan membiarkan orang asing, pencuri, dan penjahat masuk begitu saja di rumahmu, bahkan tanpa izin? Cendekiawan terperanjat merasa bingung. Tentu saja tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke rumahku. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Nah, surga itu ibarat rumah Tuhan yang indah. Apakah kau pikir Tuhan akan membiarkan siapa saja masuk, bahkan orang yang tidak patuh dan berbuat jahat? Kalau begitu, untuk apa ada aturan kalau semua orang bisa masuk? Cendekiawan mulai terdiam, tapi masih ingin mencoba menantang. Lalu, mengapa Tuhan menciptakan neraka? Apa gunanya?
Abu Nawas berpura-pura terkejut. Oh, tidakkah kau tahu, neraka itu diciptakan untuk mereka yang terlalu sering bertanya hal-hal aneh seperti ini. Kalau tidak ada tempat seperti neraka, di mana lagi kita akan menaruh orang-orang seperti itu? Cendekiawan itu tiba-tiba terdiam. Wajahnya memerah, bingung antara marah atau tertawa. Sementara Abu Nawas tertawa keras, puas dengan jawabannya yang kocak tapi penuh makna. Abu Nawas kemudian melanjutkan, lagi pula kau tahu, jika tidak ada neraka, orang-orang akan terlalu santai dan berpikir bahwa mereka bisa berbuat apa saja tanpa konsekuensi. Surga dan neraka itu seperti dua sisi koin. Satu memberikan harapan, yang lain memberikan peringatan. Cendekiawan akhirnya tertawa kejut dan mengangguk. Baiklah Abu Nawas, sepertinya kau benar. Kali ini aku kalah lagi. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.